Welcome back guys to my podcast. Jadi ini podcast tentang paranormal experience. Namanya itu The Mystery Code. Jadi sebenarnya gue udah bikin 2 episode sama Daniel dan Evander waktu itu. Tapi kita akan comeback podcast horror kita. Jadi hopefully you guys like it. Don't forget to subscribe and like dan komen kalau kalian punya paranormal experience. Jadi hari ini gue ada new guest star, yaitu Steven. Silakan perkenalkan diri. Halo guys, nama aku Steven. And jadi hari ini aku mau podcast ngobrol bareng Brandon. Yes. Tentang horror, my paranormal experience. Right, jadi Steven tuh sebenarnya teman gereja gua dan dia pernah katanya kejadian-kejadian paranormal experience dari kecil sampai sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak. Untungnya udah enggak. Jadi ya aman ya guys ya. Jadi ya hopefully ceritanya kalian suka dan you guys should just enjoy the podcast. So sebenarnya nggak mau nanya pertanyaan sih gue, tapi lebih ke ngobrol doang dan enjoy aja podcastnya, santai ngobrolnya. Lu boleh cerita dulu dari masa kecil kenapa bisa kejadian paranormal experience dan apa sih yang sebenarnya terjadi dari kecil. So silakan take it over. Oke. Jadi dari kecil tuh aku udah sering kalau misalnya aktivitas jalan-jalan di rumah maupun di luar, entah kenapa aku kayak kerasa nggak enak tuh pertamanya. Jadi kayak feeling yang auranya nggak enak. Let's say that. Jadi kayak sensitif lah. Iya. Okay. And then dari sana itu ke-develop jadi kayak kadang-kadang I feel like people staring at me. People staring at you. Iya. Okay. Even though waktu aku lihat kayak sekitar there's either no one there or kayak keadaan mungkin di mall gitu rame, tapi kayak everyone is busy on their own gitu. Tapi tiba-tiba ada yang kayak ngerasa ada yang liatin aja terus. Iya benar sih. Nah, kadang-kadang sih gue juga gitu sih, kayak misalnya after badmin di Indo. After badmin kan jam 12, jam 1 baru pulang. Malam. Iya malam. Karena kita mainnya jam 9 sampai jam 12 biasanya. Atau enggak jam 8 sampai jam 12. Jadi pulang tuh bener-bener gelap di mobil. Jadi kayak ada, it's always kayak ada yang kalau nggak ngeliatin atau nggak ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu. Iya, tapi ngikutin. Menurut gua sih itu sebenarnya di mindset. Tapi nggak tahu kalau menurut lu is it dari mindset atau emang sebenarnya ada something gitu loh. Nah kalau sekarang aku sebenarnya juga ada mindset tuh, ada faktornya sih. Faktornya ada mindset. Ada mindset, faktor mindset juga. But ya kembali lagi. Setelah itu tuh ke-develop gitu. Awalnya mungkin kayak tadi aku pikir cuma kayak feeling doang gitu. And then aku pun juga dulu waktu masih dijaga sama suster sama mbak gitu, mereka juga sering kayak ngomongin perasaan kamu doang gitu. Oh, susternya bilang perasaan kamu doang. Itu when is that, kayak umur berapa kira-kira? Itu kira-kira umur ya 45 gitu. Umur 45 tahun? Iya, umur 45 tahun. Oke. So kayak as a kid I just took it lightly gitu kan. Kayak I pay no attention to it. But then sekitar kayak umur beranjak ke umur 6-7 gitu, which is jadi ceritanya kita kan pindah rumah. Kita pindah rumah baru. Nah setelah pindah rumah baru tuh I feel like mulai ada kayak aku sering lihat orang gitu, kayak lebih ke bayangan sih. Jadi dari pokoknya di rumah lama tuh lebih kayak kalau jalan-jalan ada yang kayak ikutin, liatin, and then lama-lama ke develop. Iya benar. Lama-lama melihat shadow lah, lihat figur lah. Iya. Tapi nggak kelihatan mukanya kan, cuma paling cuma bayangan lewat doang, kalau nggak bayangan di kiri kanan gitu kan. Oke. So far aku cuma bisa lihat dari samping. Dari samping mata sini. Jadi if you're not paying attention to kayak samping-samping, kan fokusnya kan lebih ke depan. Tiba-tiba ada orang lewat atau. Dan salah satu contohnya itu yang aku masih inget jelas itu aku lagi naik tangga. Dari bawah ke atas gitu. Ini di rumah? Di rumah baru. Dan di belakangku itu ada susterku dulu waktu masih kecil. Nah waktu kita jalan naik bareng, terus aku lihat ada kayak bayangan gitu di ujung kanan. Ada bayangan lagi duduk.
Lagi duduk di lantai. Aduh, ya, udah mulai nih. Posisinya kayak ya duduk terus kayak dia kakinya naik satu gitu. Ya kayak kita. Ya kayak kita gini, kayak kita tapi di lantai. Terus aku tanya kan ke susterku. Suster. Oh, di situ ada orang duduk gitu. Itu siapa? Oh iya. Iya aku tanya. Terus dia lihat ke kanan. Nggak ngeliat orang. Aku pun juga waktu lihat kanan nggak ada orang kan. Terus dia takut. Terus dia dari sana aku jadi kayak di lecture gitu, semacam kayak diomongin. Kalau misalnya kayak gitu, kamu lihat kayak gitu-gitu, jangan diperhatikan gitu. Jangan di. Itu ya suster yang ngomong. Iya. Jangan diperhatikan. Sebisa mungkin jangan kayak malah di acknowledge gitu. Oh iya sih. Keberadaannya mereka. Iya benar-benar. Jadi kayak jadi when you pindah ke rumah baru, udahlah mulai lumayan lebih aneh-aneh. Benar. Say that. Benar. Aduh, agak ngeri ya guys kalau misalnya umur 7, umur 6 udah bisa lihat kayak gitu sih, gue langsung kabur. Nah, reactionnya susternya Yu cuman bilang kayak udah nggak usah dipikirin, atau dia panik kayak enggak. Oh enggak, jadi santai gitu. Iya. Hebat juga, tepuk tangan untuk kembalinya. Boleh. Kalau gue sih udah panik ya, gue langsung angkat Steven, langsung kabur aja udah. Aku akuin kalau misalnya aku jadi posisi susternya, aku mungkin panik sih. Iya kan, biasa kan kalau cerita horor kan kayak normally mbaknya kan either nangis atau langsung teriak-teriak atau enggak langsung ke your mom atau your dad gitu kan, kayak tante, ibu ada horor kan, siapa tahu kan. Hopefully you guys nggak pernah experience ini ya, tapi kalau kalian pernah experience silakan komen di bawah. Jadi siapa tahu kita bisa online podcast gitu kan. Bisa. So after that ada kejadian lagi nggak kalau misalnya kayak di umur 7, umur 6 gitu? After that you lihat shadow, apakah kayak the next time you naik tangga ada lagi atau enggak, atau cuma sekali doang? Itu nggak selalu naik tangga sih. Jadi kayak misalnya aktivitas di rumah, misalnya lagi duduk di sofa atau lagi makan gitu, itu kadang-kadang suka ada misalnya kelihatan ada yang misalnya jalan lewat atau misalnya ngintip dari kayak tembok sebelah gitu. Aduh. Tapi itu mereka rupanya semua tuh bayangan, bayangan hitam. Bayangan hitam. Bayangan hitam. Tapi apakah bayangan hitamnya cuman kayak figur perempuan kah, laki-laki? Enggak, atau beda-beda. Jadi berarti itu bukan haluan ya guys ya, harusnya ya. Beda-beda. Tapi even though mereka kayak siluet and mereka cuma kayak bayangan hitam bentuknya, I can still the outlines of the shadows gitu. Oke. Jadi aku nggak bisa lihat pasti, tapi kira-kira tahu kayak oh ini cowok, oh ini cewek, oh ini anak-anak gitu, oh ini tingginya seberapa, tinggi banget, pendek gitu. Kira-kira berarti ya kayak paranormal experience biasanya ya. Kayak ada figur-figur yang berbeda, perempuan kah, laki-laki yang gede, yang kecil, kalau nggak figur cowok remaja kayak gitu kan. Bener. Oh man, that's so scary. Ya, gue sih sebenarnya nggak pernah, tapi pernah sekali sebenarnya ya. Oh, pernah. Ceritanya tuh waktu itu jam 12 mau pergi surprise temen kayak kalau nggak salah. Udah itu area gue kan agak gelap kan, jadi area gue tuh sebenarnya masih sepi banget, jarang ada rumah gitu. Lahannya tuh masih gede. Jadi itu 12 malam, and emang terkenal area gue di Indo tuh quite haunted lah, bisa dibilang kayak gitu. When naik mobil tiba-tiba ada kayak shadow, not that tall lah, segede gini lah, dari kanan ke kiri di jalan. Cepet banget. Gue langsung merinding satu badan, langsung doa men. Itu pertama kali sih, tapi gue nggak tahu ya kalau gue halu, tapi kayak bener-bener shadow kayak it's not even 3D, it's like flat shadow, boom gitu, cepet banget. Tapi I literally see it kayak dari kanan ke kiri, lari gitu across the street di depan mobil gue. Itu doang sih sebenarnya. Jadi kayak after that gue langsung udahlah stop Halloween kayak gitu. Tapi sebenarnya I agree sih, kayak apa ya, perasaan kayak yang ada liatin, yang ngikutin. Kadang-kadang gue juga ngerasain sih kayak kalau ke rumah orang, kalau misalnya vibe yang gak enak ya kayak berat gitu. Normalnya kan orang kayak gitu kan. That's why kayak berat. Well, kalau kayak gitu ya tinggal doa doang sih. Gak usah dipikirin banyak kan. So So next you have any more cerita after that? Soalnya ya, itu kan posisi berarti umur berapa itu?
Umur 7, tadi, umur 6. 7 ya, umur 6 ya. I guess along with it kayak as time goes gitu, lama-lama aku udah biasa. Udah kebiasaan. Jadi kayak kalau misalnya sempat lihat atau sampai kerasa gitu, kayak ya udah gitu aku biarin. Itu sih sampai di hari ini posisi udah umur 11 ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi dari umur 4 umur 4 5 6 7 11 sampai 11 ada semua itu ceritanya. Tapi when umur 7 6 apakah those figures pernah try to harm you? Nggak pernah. Jadi nggak pernah kayak kok deketin lu atau bikin suara? Oh, nggak pernah. Ngajak ngobrol nggak pernah. Kalau itu nggak pernah. Untungnya sih ya guys, untungnya nggak kayak yang begitu. Jadi cuman shadow. Pernah. Actually pernah sih. Aku baru inget satu cerita ini sih. So actually ini sebelumnya aku baru inget. Itu umur 10. Umur 10. Ya. Jadi dulu tuh aku pernah les basket di klub namanya Sahabat. Nah terus lesnya ini tiap hari Sabtu, dan kalau tiap hari les tuh mesti mulainya tuh jam 11 pagi. Jam 11 pagi. Jadi aku berangkat dari rumah itu jam 10 pagi kan. Nah normally dulu aku selalu kebiasaan kalau misalnya sebelum berangkat pasti pamit dulu. Nah sebelum pamit aku mandi. Waktu mandi ini kan kalau misalnya yang namanya mandi kan pasti cuma dengar suara air kan. Suara air dan suara ya apapun gerakannya kita waktu lagi mandi. Gak mungkin ada yang namanya suara orang kecuali kita ngomong. Iya, gak mungkin. Atau yang ada dari luar gitu. Iya. Ya kan. Nah waktu aku mandi itu tiba-tiba ada yang bisik. Yang gak bisik lu? Iya, ada yang bisikin. Tapi at the time I feel no harm intention. Oh. Jadi kayak cuma manggil gitu. Tapi manggil nama? Manggil nama kayak Sivan gitu. Kok gue Oke. Iya. Kayak lupa deh siapa yang gue ceritain. Tapi gue juga pernah loh. Oh iya, ngalamin. Tapi baru-baru ini malah. Oh, baru-baru ini? Iya. Di Melbourne. Sekali doang tapi gue sampai merinding. Oh iya. Iya. Sumpah. Itu gimana tuh? Lagi kayak kalau nggak salah lagi masak gitu. Gue nggak tahu kalau kepala gue lagi capek atau halu. Tiba-tiba di sebelah gue kayak Bran. Tapi suaranya mirip teman gue. Tapi gak ada temen gue. Gue kayak ya Tuhan tolonglah jangan ada aneh-aneh di Melbourne gitu kan. Ya tapi kita kan bisa bilang Melbourne horornya nggak seserem Indo. Jadi aman lah di sini, nggak seserem Indo kan horor-horornya. Ya paling horornya kayak gini Venom kan, siapa tahu. Kalau Venom kan lucu. Ya, Venom ini sih memang lucu sih. Di film juga lucu. Jadi when you mandi kan bisa mandi pasti sendiri kan, suara air. Kalau misalnya suara dari luar nggak mungkin sih. Jadi ini ada bisikan kanan kiri. Nggak inget aku. Nggak inget. Jadi ada bisikan suara Steven. Iya. Gitu. Panggil. Duh ngeri banget bro. Masa lagi mandi gitu loh. Masa lu kabur telanjang keluar kepleset nggak lucu. Nggak gitu juga ya. Tapi suaranya cewek atau cowok? Lebih ke cowok, tapi cowok yang masih kayak anak-anak gitu. Jadi yang belum berat suaranya. Jadi kayak anak-anak muda gitu kali ya. Iya. Aduh ngeri banget bro. Tapi manggilnya cuma sekali doang. Jadi kayak cuma Steven gitu pelan. Iya. And then after that you kayak gimana? Awalnya kayak ya udah mungkin aku salah denger kan. Tapi itu ada cerita lanjutannya, which is kayak the interesting part. Oke, silakan. Jadi habis dipanggil itu, habis mandi kan aku keluar kan. And then I proceed to kayak masuk ke kamarnya mamaku buat pamit. Nah, dari sana tadi kan inget kan suaranya cowok kan? Suaranya cowok. Anak. Waktu masuk ke kamarnya my mom ternyata udah teriak-teriak. Your mom udah teriak-teriak? Iya, ternyata my mom lagi tidur, tapi tidur itu sambil teriak-teriak, calling my name. Oke, tidur. Jadi you mandi. Ceritanya tuh you mandi, ada suara cowok masih muda. Iya. Manggil Steven sekali. Udah itu mau pamit sebelum les basket. Mama lu lagi masih tidur, tapi teriak-teriak nama lu. Iya, benar. Oke, and then waktu aku
deketin my mom. Aku berusaha bangunin kan. Aku berusaha bangunin. My mom tiba-tiba buka mata. Jadi kayak aku tuh berusaha dudukin my mom supaya bangun. Waktu aku dudukin tuh kayak berat kan, terus bangun tapi waktu matanya buka hitamnya nggak ada. Jadi matanya cuma putih doang. Terus aku takut kan, aku tidurin lagi. Badan habis aku tidurin tiba-tiba tangannya mamaku tuh gerak. Jadi aku mundur sedikit kan karena tangannya gerak kan, nunjuk ke belakangku. Stop. Jadi posisi nunjuk ke aku gini, tapi ke belakang kayak behind me gitu. Oke. Posisi masih buka mata dan matanya masih putih. Jadi your mom masih kan ditidurin kan? Iya. Matanya kebuka putih. Iya. And then pelan-pelan nunjuk ke belakang lu. Iya. And then let's say this is matanya juga putih doang kan? Tekniknya. Jadi kayak gini. Udah itu kepalanya ke kiri. Enggak, she's looking up. Posisi masih tidur, tapi kayak cuma nunjuk ini. Astaga ya Tuhan. Yeah. Jadi kayak gini udah itu tangannya nunjuk cing kayak gitu. Yes. Caranya ya. Ini ilustrasi doang ya sama apa aja. Tapi kan kita biar kenal gitu ceritanya, ngerti gitu. Jadi sambil nunjuk lu berdiri gitu, ya kan? Iya, aku masih berdiri. Nah, at that point aku udah takut banget. Itu aku sampai nangis. Iyalah, siapa yang gak nangis? Ngeri banget, bro. Udah itu? And then my mom akhirnya bangun kan. Kayak kedip terus matanya ya basically balik normal gitu. And then posisi bingung apa yang terjadi. Benar kayak kok tiba-tiba aku ada di sebelah, kok kenapa aku nangis gitu. And then ya basically terus mama bangun trying to kayak calm me down gitu. Terus kayak aku pamit, terus nanti kayak diajak ngomong lagi nanti gitu. Tapi masih jadi basket. Basket number one. Basket number one. Masih basket walaupun trauma ngeliat setan gitu kan. Jadi menurut you sebenarnya apa sih yang terjadi, kayak is that because your mom let's say kesurupan atau dibawa mimpi sama makhluk, I don't know what makhluk, and then after that abis itu your mom kasih tahu nggak dia nunjuk apa? Kan bisa aja your mom nunjuk sesuatu yang bisa aja the person yang manggil lu kan, siapa tahu anak kecilnya yang manggil lu. Jadi what happened next after diceritain your mom? Nah, jadi abis aku pulang les itu kan kita lunch bareng, me and my mom. Di sana kita bahas what happened kayak early in the morning. Jadi I told my perspective, kalau misalnya aku ada ngerasa waktu mandi ada yang manggil ke my mom, and then my mom juga cerita apa yang dimimpiin. So jadi basically your mom tuh tidur dimimpiin. Okay. Jadi my mom itu from my mom's perspective, dia tuh mimpi aku masuk kamar. You masuk kamar? Di mimpinya? Iya. But then kayak my mom waktu aku masuk kamar, tapi aku nggak di sebelahnya my mom. Aku masih kayak di posisi di dekat pintu gitu, di pintu masuk. And then tiba-tiba ada kayak memang kalau tidur pakai selimut kan, nah itu tiba-tiba selimutnya tuh ada kayak bulge gitu, kayak slowly growing gitu, kayak ada yang di dalam selimut gitu, something di dalam selimut. Terus dari itu keluar. Terus keluar, and then ya itu waktu tiba-tiba my mom di mimpinya aku dari pintu jalan ke sebelah kasur, and then ya itu that bulge thing yang di dalam selimut tadi itu keluar, sampai keluarnya di belakang gue. Ya, jadi kayak slowly kayak dari bawah gitu loh, emerging up gitu. Jadi pokoknya your reaksi mama lu
itu adalah reaksi yang di dalam mimpi basically ya kan. Dia nunjuk sesuatu yang di mimpinya ya nggak sih? Kayak gitu kan. She told me that in the dream she cannot move. That's why she's trying to tell me kayak ada sesuatu di belakang gitu, jangan lari gitu, jangan deket-deket gitu. Menarik. But serem sih. Karena itu mimpi kan, jadi mungkin kayak terproject di hidup nyatanya. Sebenarnya ada sih cerita yang mirip sama cerita lo sebenarnya. What happened in my last time sebenarnya my roommate sih. Jadi karena si roommate gue masih malu, jadi gue ceritain aja ya. Sebenarnya dia juga ada paranormal experience di Melbourne juga ada sebenarnya. Jadi waktu itu di Indo itu dia katanya, kan kita sering nge-gym nih, gue sering banget nge-gym di rumah dia karena dia punya gym di rumah. Dia tuh katanya lagi mimpi di Bali di villa. Udah itu dia lihat sebuah figur putih di ujung villanya. Nah udah itu dia ejek-ejek lah si horornya, dikejar lah sama horornya, didatengin gitu sama figur putihnya di mimpi dia. Di mimpi dia. Udah itu dia bilang dia kebangun pas banget lagi gua telepon dia in the real life. Jadi basically he said that I quote on quote selamatin hidup dia di mimpinya. Jadi pas banget kayak di mimpinya lagi pas banget dikejar, udah itu gua telepon dia. Udah itu dia bangun baru kita nge-gym. Itu dia ceritanya lagi kita nge-gym, gua merinding sih sebenarnya. Tapi kayak kok bisa gitu loh, pas banget. Jadi kayak kadang-kadang kan mimpi juga ngeri-ngeri gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, hopefully nggak ada yang aneh-aneh lagi. Tapi sebenarnya dia juga banyak sih paranormal experience yang dia kejadian kayak sleep paralysis kayak gitu-gitu. Tapi dia percaya science. Jadi makanya sebenarnya gue juga pengen podcast sama dia karena kepengen lihat cerita horornya sama apa yang dia percaya. Nah, menurut you ini poin yang sebenarnya gue kepengen tanya sih. Kayak mimpi yang your mom mimpiin itu, apakah you percaya itu someone atau some figure yang try to goda in your family atau ngegangguin your family, bukan ngegodain ya, ngegangguin your family, kok ngegodain ya, kalau setannya suka. Waduh. Jadi kayak ngegangguin your family, atau itu cuman haluan doang, kayak maybe science atau maybe your mom kecapean jadi ada mimpi itu. Menurut you apa? I guess I believe in dua-duanya sih. Dua-duanya menurutku ada faktor besar kayak efeknya. Kecapean tuh pasti bisa. Kecapean leads us to kayak negative thoughts. Terus kebawa ke mimpi. And di mimpi I guess mungkin our minds easier way to kayak visualize itu buat jadi itu jadi figur gitu. Bener. Something bad gitu. Ya kan. But then based on some experience yang nanti aku bakal ceritain juga ke depannya, itu juga ada efek figur dari luar yang trying to kayak ngegangguin, tapi dari mimpi. Okay. So maybe we can continue that story in the next podcast. Bisa. So see you guys in the next podcast. Stay tuned, cerita yang lebih serem. Bye bye. See ya.